Pihak berwenang berhasil mengamankan 8 tokoh pentolan Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia maya kembali dikagetkan oleh kabar viral dari berbagai sosial media terkait pentolan petinggi Wahabi. Kali ini bukan masalah kaburnya dai Wahabi ketika diajak debat, bukan juga terkait umat Islam yang melakukan aksi penolakan terhadap pengajian yang diadakan oleh para Wahabi. Begitu juga bukan masalah pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh aliran Wahabi Salafi. Kabar yang sangat mengejutkan umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Betapa tidak media besar Kumparan.com serta media ternama lain Merdeka.com menjelaskan terkait penangkapan 8 tokoh dai paling berpengaruh. Informasi terkait penangkapan 8 dai Wahabi paling berpengaruh oleh pihak berwajib ini langsung dibenarkan oleh beberapa saksi mata yang turut hadir dalam menyaksikan penangkapan para petinggi pentolan Wahabi Salafi ini. Pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, sangat membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan 8 petinggi Wahabi yang diduga telah memicu keributan umat Islam dengan beberapa pernyataan kontroversinya. Penangkapan para petinggi Wahabi ini berasal dari informasi yang dilaporkan oleh umat Islam yang merasa khawatir terhadap kajian yang sering diadakan oleh kelompok Wahabi ini. Data yang dihimpun oleh pihak berwajib, beberapa dai telah diamankan, memang kerap kali melontarkan pernyataan kontroversi yang menyita perhatian khalayak umat Islam. Maka atas dasar itu, serta ingin mencegah terjadinya suatu hal yang dapat memicu masyarakat bertindak di luar jalur hukum, akhirnya pihak berwenang langsung mengamankan beberapa dai yang dianggap meresahkan ini. Sebagaimana diketahui, Wahabi adalah aliran baru yang mulai berkembang di berbagai tempat, khususnya tempat yang dihuni oleh masyarakat dengan tingkat pemahaman terhadap keagamaan sangat rendah sekali. Jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah bagian dari serangkaian kampanye aliran ini untuk menarik simpati kalangan awam. Berbagai propaganda kerap kali digunakan oleh beberapa petinggi Wahabi seperti membid'ahkan amalia umat Islam, mensyirikkan ibadah yang dikerjakan, bahkan menganggap kafir terhadap umat Islam yang melakukan sesuatu yang mereka anggap tidak sejalan dengan manhaj Wahabi Salafi. Hal ini terbukti nyata dalam berbagai rekam jejak yang dilakukan oleh beberapa dai Wahabi, seperti yang dilakukan oleh Yazid Jawas Al-Wahabi yang mengatakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wa Maturidiyah adalah golongan yang sesat dan menyesatkan. Begitu juga pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh petinggi Wahabi lain, Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi, yang telah mengatakan orang tua Nabi tidak akan selamat karena hidup sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak pernyataan lain dari para dai Wahabi yang sangat menyayat hati umat Islam, seperti pernyataan kontroversi yang dilakukan oleh Subhan Bawazir Al-Wahabi. Subhan Bawazir Al-Wahabi menganggap bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebagai dalang penyebar bid'ah, serta menganggap sorban Imam Bonjol sebagai sorban bid'ah. Kejadian seperti ini kontroversi menyita hati umat Islam. Tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Malaysia juga terjadi seperti yang dilakukan oleh para dai Wahabi ini. Maka, atas laporan umat Islam Malaysia, pihak polisi Diraja Malaysia menangkap
sedikitnya 8 tokoh Wahabi paling berpengaruh di Malaysia karena diduga memicu keributan dengan melontarkan berbagai pernyataan kontroversi serta dianggap akan memicu terhadap terjadinya konflik antar umat Islam di Malaysia. Sebagaimana dilansir dari kumparan.com, polisi Malaysia tangkap 8 orang penyebar ideologi Wahabi Salafi. Pihak kepolisian Malaysia pada Sabtu, Maret 2020 menangkap 8 orang, 7 diantaranya warga asing yang diduga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan berbahaya bagi negara Malaysia. Penangkapan oleh Unit Anti Terorisme Malaysia dilakukan di Johor, Perlis dan Kuala Lumpur. Mereka yang ditahan adalah mantan mahasiswa serta beberapa tenaga pengajar di sekolah Islam di wilayah Perlis. Operasi penangkapan sendiri dilakukan usai unit anti terorisme kepolisian menerima laporan dari intelijen mengenai adanya kegiatan penyebaran paham Wahabi Salafi serta penyebaran ekstremisme di beberapa pusat pendidikan berbasis Islam di Asia Tenggara. Dari keterangan kepolisian Malaysia, seluruh terduga pelaku terkait erat dengan pendirian gerakan Wahabi Salafi di Yaman Syekh Mukbil Hadi Al-Wadai. Dilansir dari Channel News Asia, kepolisian Malaysia menuding orang-orang yang ditangkap tersebut mencoba menyebarkan ideologi Wahabi Salafi di negara Malaysia. Kelompok ini mempunyai visi misi yang sangat besar, ingin menjadikan Malaysia sebagai tonggak sejarah berdirinya paham Wahabi Salafi di Asia Tenggara. Target golongan ini sangat jelas sekali, yaitu adalah umat Islam dengan pemahaman yang sangat rendah terhadap agama Islam, serta mereka-mereka yang mempunyai kesibukan yang tidak sempat memahami ajaran Islam dengan cara benar dan maksimal. Namun, pada akhirnya gerakan jahat dari aliran Wahabi Salafi ini tercium oleh pemerintah Malaysia. Maka atas dasar hal itu pemerintah Malaysia menetapkan bahwa 8 tokoh Wahabi Salafi ini harus ditangkap dan diasingkan dari negara Malaysia. Melalui Menteri Urusan Agama Malaysia, Yusof Rawah mengatakan bahwasanya aliran Wahabi Salafi adalah aliran yang sangat membahayakan terhadap keutuhan sebuah bangsa dan negara, khususnya bangsa Malaysia. Yusof Rawah menegaskan tidak ada tempat bagi Wahabi Salafi di Malaysia. Aliran ini tidak sejalan dengan budaya serta uslubud dakwah yang dilakukan oleh Malaysia. Bagi pihak-pihak yang merasa ingin menyebarkan paham Wahabi Salafi di Malaysia, hendaknya keluar bahkan menyingkir dari negara kesatuan Malaysia. Kabar terkait penangkapan 8 tokoh Wahabi Salafi di Malaysia ini dibenarkan oleh Merdeka.com. Dalam data yang dirilis oleh Merdeka.com, pihak kepolisian Malaysia berhasil menangkap setidaknya 8 tokoh Wahabi Salafi yang mencoba mempengaruhi umat Islam Malaysia untuk bergabung dalam aliran mereka. Pihak kepolisian mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari upaya untuk menangkal penyebaran paham Wahabi Salafi yang menjadi pemicu terbentuknya kelompok teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Abu Sayyaf, Boko Haram, serta aliran lain seperti yang telah dilansir oleh Channel News Asia. Sungguh informasi yang sangat mengejutkan. Pihak Malaysia sudah bertindak tegas terhadap penyebaran paham Wahabi Salafi yang mereka anggap akan merusak terhadap tatanan sebuah bangsa dan negara. Melalui informasi ini, kita paham bahwa aliran Wahabi Salafi adalah aliran yang sangat membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan negara, khususnya sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam. Semoga
tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.